Berikan salam sejahtera bagi kita sekalian, jemaat yang Tuhan kasihi. Ada dua bahagian atau kelompok untuk hari ini dalam mendengarkan firman Allah. Pertama adalah seluruh jemaat Tuhan, dan kedua adalah saudara kita yang minta untuk pemberkatan nikah pada bulan yang lalu, sebulan yang lalu. Karena dengan demikian hari ini, saudara sekalian sebagai jemaat Tuhan, mari kita mendengarkan firman Allah. Saya khususkan tema hari ini berbalik dari kesalahan demi kebenaranmu dan kebenaranmu di hadapan Allah. Amin saudara. Shalom. Sekali lagi perhatianmu arahkanlah kepada Tuhan yang hadir di tengah-tengah kita hari ini dengan topik ini, supaya saudara-saudara diberkati di dalamnya, ialah berbaliklah dari kesalahan. Dengan artinya untuk tidak diteruskan yang namanya kesalahan, yang namanya pelanggaran, yang namanya hidup tidak takut dengan Tuhan, dan segala sesuatunya yang ada di dalam kesalahan itu adalah melawan Tuhan dalam kodrat ilahi. Pada panggilan dan setiap pimpinan yang seharusnya saudara lakukan, tetapi tidak melakukannya, itulah yang disebut adalah kesalahan. Tinggalkan kesalahan itu, berbaliklah untuk tetap menjadi kebenaran. Yesus berkata, "Aku jalan, kebenaran dan hidup." Amin saudara. Karenanya dia jalan, dia menginginkan kita bersama dengan dia senantiasa. Karena tiap langkah kita adalah langkah yang berkenan, yang dimaksud adalah supaya menjadi pujian bagi dia, bagi jemaat atau hidup berjemaat. Dan di mana saudara berada untuk menjadi kesaksian. Dengarkanlah saya teruskan firman ini. Maleakhi pasal 2 ayat 5 sampai dengan ayat yang ke-9 berkata begini. Perjanjianku dengan dia, jemaat itu, pada satu pihak ialah kehidupan dan sejahtera, dan itu kuberikan kepadanya. Selanjutnya dikatakan firman-Nya, dengan berpuasa berbaliklah kepadaku dengan segenap hatimu, dengan berpuasa, dengan menangis, dan dengan mengaduh. Koyakkanlah hatimu dan jangan pakaianmu, berbaliklah kepada Tuhan Allahmu, sebab Ia pengasih dan penyayang, panjang sabar dan berlimpah kasih setia, dan Ia menyesal karena hukumnya di tengah setiap saudara sekalian. Amin. Shalom. Saya ingatkan kembali, inilah firman Tuhan yang berkata, perjanjianku dengan dia pada satu pihak ialah kehidupan dan sejahtera, dan itu kuberikan kepadanya pada pihak lain ketakutan, dan ia takut kepadaku dan gentar terhadap namaku. Pengajaran yang benar ada dalam mulutnya, dan kecurangan tidak terdapat pada bibirnya. Dalam damai sejahtera dan kejujuran ia mengikuti aku, dan banyak orang dibuatnya berbalik daripada kesalahan. Sebab bibir seorang imam memelihara pengetahuan, dan orang mencari pengajaran dari mulutnya, sebab dia adalah utusan Tuhan semesta alam. Demikian firman Tuhan. Mari kita sambut dengan tepuk tangan untuk hari ini, supaya saudara-saudara fokus, tidak ada di dalam kesalahan. Katakan amin. Shalom. Dan hari ini firman itu sedang berbicara saat-saat kita juga ada di dalam kesalahan. Segera berbalik. Amin saudara. Makanya kubacakan ada kesalahan itu, saya pun harus tunduk kepada apa yang dimaksud oleh Tuhan hari ini tentang berbalik dari kesalahan. Jikalau kita tetap untuk mengerjakan apa yang disebut dengan kesalahan itu, maka yang terjadi adalah kecurangan, pelanggaran, dan setiap apapun yang kita lakukan tidak diberkati dan tidak berkenan kepada Tuhan. Dan olehnya segala sesuatu yang kita kerjakan di tengah yang tidak baik itu akan menimbulkan penyakit, akan menimbulkan kesusahan, akan menimbulkan
yang namanya menuju kepada kebinasaan di tengah setiap langkah-langkah hidup kita. Karena hari ini saya perlu beritahu kepada kita sekalian, Tuhan panggil engkau, katakan amin. Shalom. Menjadi umat Allah bukan sekedar untuk masuk dalam gereja dan terdaftar. Dengar baik ini saudara-saudara, kebiasaan orang-orang Farisi dan orang-orang Saduki yang seperti itu harus berbalik. Siapakah yang akan mengajarkan mereka? Yesus datang. Dengar baik ini saudara-saudara. Dan Yesus yang datang adalah mengajarkan kebenaran seturut dengan firman Allah. Karena firman itu adalah membuat saudara hidup berkenan di mata Tuhan. Dan itulah yang ditulis di dalam perjanjian baru. Katakan amin saudara. Shalom. Hari ini persekutuan dengan Kristus, ketika engkau menyebut dirimu adalah menjadi pengikut Yesus Kristus, adalah supaya tunduk taat kepada kebenaran firman Allah. Hingga hidupmu berjemaat, pribadi di luar, pribadi dalam berjemaat, pribadi di dalam rumah Tuhan, dan untuk menjadi kesaksian, semua menjadi baik. Amin saudara. Shalom. Firman ini sedang mengajar kepada kita adalah supaya berbalik dari kecurangan. Ada kecurangan saudara-saudara, karena firman Tuhan juga berkata begini, tetapi kamu ini menyimpang dari jalan, kamu membuat banyak orang tergelincir dengan kesalahanmu. Kesalahan yang kita buat jika kita tidak berbalik, shalom saudara-saudara, maka kesalahanmu itu ditiru oleh orang banyak. Itu sebabnya perkembangan di dalam kekristenan saudara-saudara tidak maju. Karena ada orang berkata begini, gitu juga nya, walaupun sudah di GBI, shalom saudara, gitu juga nya, karena kulihat sintua itu, kulihat pendeta itu, gitu juga nya, shalom saudara-saudara. Dan ini pengajaran hari ini adalah setiap kesalahan harus berbalik. Tinggalkan yang namanya kesalahan. Sebab oleh kesalahan itulah orang pun jadi banyak tergelincir. Orang pun ikut-ikutan di dalam kesalahan itu. Hari ini tanggung jawab pribadi diajarkan kepada saudara-saudara, karena lewat tindakanmu lah, perkataanmu lah, dan kehidupanmu lah untuk membuat terang bagi dunia. Katakan amin. Shalom. Jangan kau menghafal-hafal terang bagi dunia, akulah terang dunia. Tidak. Tetapi dalam sikap lakon, setiap kepribadian kita harus siap menjadi terang. Terang di dalam Kristus Yesus. Dan siap untuk meninggalkan segala sesuatu yang namanya pelanggaran. Katakan amin. Yang namanya juga kesalahan. Hari ini ku sampaikan 3 hal kepada saudara-saudara berkaitan dengan untuk meninggalkan segala kekurangan, segala kesalahan, supaya saudara-saudara yang membuat pelanggaran, yang membuat segala sesuatu di tengah hidup dalam kekristenanmu atau hidup di dalam kebenaranmu, tidak berpengaruh untuk membawa orang ke hadapan Tuhan. Hari ini dengarkan yang baik. Sekarang perbaikilah dirimu dan pengajaranmu. Pertama, ingatlah perjanjian kehidupan dan sejahtera yang diberikan oleh Allah. Amin saudara. Shalom. Kata firman begini saudara, untuk mengingatkanmu kembali pada kitab Yoel pasal 2 ayat 13, ayat 12 sampai dengan ayat yang ke-13 maksud saya. Tetapi sekarang juga demikianlah firman Tuhan, berbaliklah kepadaku dengan segenap hatimu, dengan berpuasa, dengan menangis, dengan mengaduh. Koyakkanlah hatimu dan jangan pakaianmu saja, berbalik kepada Tuhan Allahmu, sebab Ia pengasih dan penyayang, panjang sabar dan berlimpah kasih setia, dan Ia menyesal karena hukumannya. Hari ini saudara-saudara, ketika Yesus datang ke dalam dunia, Dia langsung kepada problem solving. Shalom saudara. Shalom. Problem solving itu maksudnya saudara adalah kepada permasalahan yang khusus. Dosalah yang membuat dunia
sehingga mati. Shalom saudara-saudara. Dan saya mau beritahu, ketika Adam dan Hawa dipanggil, ditempatkan di Taman Eden, semua dilengkapi, penuh dengan sejahtera, dan mata Allah setiap saatnya adalah tetap di Taman Eden. Yang ada hidup adalah Adam dan Hawa. Gambaran ini saya mau beritahu kepada saudara-saudara, tidak ada yang kurang. Katakan amin. Tetapi karena dosa, pelanggaran itu, dari kesalahan itu, dia tidak berbalik. Seorang laki-laki bangganya dia berkata, ini uang. Dan istri tidak pernah berkata, apakah ini uang haram? Enggak. Istri pun juga, ya makasih papi. Cipika-cipiki pun terjadi. Tanpa pernah untuk melihat apakah kesalahan-kesalahan yang ada di dalam. Yang paling aneh dalam dunia ini, suaminya adalah seorang bos penjudi, dan istrinya adalah seorang rohani. Sebutkanlah bahwa dia adalah anggota gereja, tapi setiap kali suaminya menyetorkan keuangannya karena jut-jut, tidak ada pertanyaan, tidak ada penyelidikan, tidak ada juga hal-hal rohani yang mau disampaikan, diluruskan, adalah supaya semua sebenarnya berjalan di dalam kebenaran. Karena haramlah uang judi di hadapan Allah. Amin saudara. Haramlah juga yang namanya tipu-tipu dan kebohongan, sebab kita semua diajar olehnya. Hari ini jadi problem solving, Yesus datang, maka dia berkata adalah bertobatlah. Yesus tidak pernah berkata bergerejalah, masuklah ke bait Allah yang ada di sana. Enggak ada. Justru dia datangi dalam bait Allah dan berkata bertobatlah. Hendaklah kamu masing-masing memberi dirimu dibaptis. Dan orang-orang yang ada di dalam kesalahan-kesalahan itu mencoba untuk mendatangi dia dengan argumen. Tapi dengar ini, kata Yesus berkata, celakalah engkau, hai orang Farisi, celakalah engkau, hai semua pemberontak-pemberontak, celakalah engkau. Kamu pikir dengan semua pekerjaan-pekerjaan yang kamu lakukan, dengan penguasaan-penguasaan yang ada di tengah dunia dalam kerajaan ataupun di dalam pada waktu itu sebagai pemimpin-pemimpin di dalam pemerintahan, engkau dapat diselamatkan karena engkau masuk di dalam agamamu, di dalam gerejamu, di dalam segala sesuatu yang ada di dalam kelompok-kelompok sinagogemu. Dengar baik-baik, Yesus to the point, untuk minta pertanggungjawaban pribadi-pribadi adalah bertobat. Amin saudara-saudara. Supaya di tengah-tengah pertobatan itu genaplah firman Allah yang berkata, siapa yang ada di dalam Kristus, ia adalah ciptaan baru. Amin saudara-saudara. Yang lama harus berlalu, sesungguhnya yang baru sudah datang. Proses hal-hal dikala kita sudah bersekutu dengan Tuhan adalah hal-hal yang baru, menciptakan yang baru. Roh itu beracara saudara-saudara untuk memimpinmu mendapatkan hal-hal yang baru. Apa sih hal-hal yang baru itu? Adalah Tuhan akan menyuruh engkau, menugasi engkau untuk melayani orang yang susah. Seperti apa yang engkau dapatkan dari Allah oleh rohnya dalam kebenaran firman Allah, hendaklah kau juga mengajarkan kepada yang lain. Amin. Paulus ditangkap. Paulus orang gereja. Saulus itu adalah orang Farisi, orang Saduki, ahli di dalam hukum Taurat. Lihat satu peristiwa ini adalah problem solving, penyelesaian masalah. Sebab dosanya harus diampuni, diselesaikan, dan dia harus putar balik. Putar baliknya ialah mulailah dia melayani tentang apa yang ada di tengah seluruh pelayanan hidup dari Kristus Yesus.
Dengarkan ini saudara-saudara. Yang ada padamu adalah pelayanan hidup. Ketika Yesus panggil saya tahun 91, saya sudah jemaat Tuhan, sudah. Wow, hartaku pun kupersembahkan, menggolongkan dalam semua, membangun gereja. Wow, harta saya pada waktu itu, orang ek nabara sudah berkata begini, nani miyahad deh bapak nisi gitai, nani miyahad deh sinagai. Karena semua diperlihatkan dengan kemewahan. Saya kontraktor di PT Bila Platindo. Jut-jut saudara-saudara. Bayangkan tahun 91 saya sudah dapat dari kebun 3 juta. 1,5 kalau waktu gajian kecil. Juta saudara-saudara. Kalau uang sekarang ratusan juta itu. Shalom. Aku tinggalkan. Karena Tuhan berkata kepada saya, beritakanlah Injilku ke kota-kota di dunia. Aku mau pakai kamu. Saudara, ini yang mau kukatakan adalah soal pembaharuan-pembaharuan. Kalau toh juga saya yang sudah mendapatkan kuasa roh, yang sudah menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, masih tetap juga merokok, shalom, masih tetap juga di tengah judi. Oh, saya pemain judi, hebat saudara-saudara. Saya sudah pernah bertanding. Dan saya grupnya begini saudara-saudara. Perhatikan ini, orang-orang yang masih terlibat, mungkin temanmu dengan judi, kami keroyok itu, toke-toke getah, hanya dengan main mata. Shalom. Semua bisa kami angkut uangnya. Pada waktu itu tahun 84 ke bawah, saudara-saudara. Itulah hebatnya. Itu saya tinggalkan. Padahal banyak uang dari situ. Proses di tengah pembaharuan, inilah yang disebut jemaatku. Supaya alam maut, hubungan-hubungan dengan dunia dalam segala kesalahan di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala harus disingkirkan. Amin saudara. Untuk itulah saudara-saudara dipanggil berbalik, supaya menjadi anak-anak Allah, dan engkau akan dipenuhi dengan Roh Kudus. Berbicara soal Roh Kudus saudara-saudara, sampaikan kepada dunia luar dengan kesaksian dan pengalamanmu bahwa Roh Kudus menginginkan supaya saudara sekalian adalah hamba-hamba Allah. Yang kedua, ciptakanlah pengajaran dan keteladanan hidup. Shalom saudara. Shalom, shalom. Mari kita berikan tepuk tangan bagi Yesus Kristus. Untuk menciptakan keteladanan hidup, saudara harus siap untuk naik ke gunung Tuhan. Katakan amin. Shalom. Apakah orang kaya bisa masuk dalam kerajaan sorga? Firman Allah yang katakan sukar. Karena dengan uangmu engkau disibukkan dengan segala hal, lalu lupa berdoa, lalu lupa firman Allah, lalu lupa hal-hal yang lain. Hari ini saya tidak sekedar untuk menyampaikan kepada saudara-saudara, tetapi untuk menegaskan adalah berbalik. Amin saudara. Amin saudara. Tinggalkan. Dan kita ini harus bisa menjadi flexibility. Shalom saudara. Sanggup untuk menguasai diri dalam kehidupan untuk pertanggungjawaban di hadapan Allah. Karena apa yang diberikan Allah, termasuk kasih karunia, kesempatan engkau untuk memiliki banyak harta, dengarkan baik-baik, adalah supaya semua itu dibagi dengan benar di hadapan Allah. Saudara boleh baca Lukas pasal 12 ayat 48, munculkan supaya kita baca saudara-saudara. Di tengah saudara untuk mulai memiliki hal-hal apapun, semua harus dipertanggungjawabkan. Mulut harus dipertanggungjawabkan kepada Allah. Makanya berat orang cerewet menjadi pelayan di hadapan Tuhan. Karena sudah terlalu banyak keluar. Berat bagi dukun karena pemalsuan untuk menjadi pelayan Tuhan. Satu kali dukun pernah bertobat. Hamba Tuhan berkata begini, udah menjadi jemaat aja kau. Kenapa mang ingin aku melayani? Tidak. Alkitab juga berkata begitu. Orang yang ada di gerasa itu, yang sudah dipakai oleh setan merusak dalam segala hal, ketika Tuhan sembuhkan, dia mau ikut Yesus. Dengarkan baik-baik. Yesus katakan,
pergi kau ke tempat lain. Jangan ikut rombongan ini. Sebab rombongan ini adalah rombongan yang kudus. Apapun rahasianya, saya mau beritahu kepada kita sekalian, tidak akan dipakai lagi. Makanya orang kaya sukar untuk bertobat. Karena dia secara pribadi adalah mempertanggungjawabkan uangnya ini. Bekerja dengan uangnya. Bekerja dengan segala sesuatu. Hari ini yang kusampaikan begini saudara-saudara. Supaya kita semua naik untuk mempertanggungjawabkan kehidupan ini di hadapan Allah. Ada tertulis Mazmur 24 ayat 3 sampai dengan ayat yang keempat. Mari saudara-saudara belajar dengan firman ini. Kata pemazmur, siapakah yang boleh naik ke atas gunung Tuhan? Shalom saudara. Siapakah yang boleh naik ke atas gunung Tuhan? Siapakah yang boleh berdiri di tempatnya yang kudus? Yaitu orang-orang yang bersih tangannya dan murni hatinya, yang tidak menyerahkan dirinya kepada penipuan, dan yang tidak bersumpah palsu. Dengar baik saudara-saudara, saya hanya menggolongkan ini semua. Apa yang disebut dengan dosa ini adalah suatu pelanggaran dan kesalahan-kesalahan. Dan hari ini diingatkan kepada saudara-saudara, bukan sekedar lagi ini untuk meninggalkan atau undur atau berbalik kepada Allah. Bukan sekedar itu lagi. Hari ini dengarkan pengajaran oleh Roh. Saudara harus bisa naik ke gunung Tuhan. Rahasianya begini saudara-saudara. Kalau berbicara kekudusan ke depan, harus saudara menerima kuasa. Ingatlah bagaimana Allah memanggil Musa. Kenapa sih tidak ke meja, tidak ke rumahnya, tidak pada jemaatnya? Musa itu didatangi oleh Allah. Tapi Allah berkata begini, Shalom, naiklah ke gunungku. Saudara tahu? Bukalah kasut kakimu. Saya sedang mengajar ini saudara-saudara, naik ke gunung Tuhan, buka, rela saudara-saudara menanggalkan hal-hal apapun yang merintang. Amin saudara. Shalom. Saya menjadi hamba Tuhan, dipakai oleh Tuhan. Kalaupun apa adanya, dengar baik-baik ini saudara-saudara, saya harus siap untuk meninggalkan yang namanya lemak-lemak. Saudara tahu, shalom. Mungkin ada banyak yang saudara tidak tahu tentang saya. Saya biduan. Shalom. Orang lain ingin dekat. Gadis-gadis pada mulai gincunya dibuat menjadi 2 kali lipat, supaya kenal dengan maruli, supaya tertarik dengan maruli sinaga. Shalom saudara-saudara. Tapi dengar baik-baik, walaupun itu satu kenikmatan, nikmat saudara-saudara. Bayangkan senyumnya anak gadis Kapolsek yang baru sedang anak pimpinan BRI, kaya kan, semua serba putih, menarik. Dengar baik-baik, kepala perbankan dari Medan yang sedang ditugaskan datang ke Rantau Prapat ke Labuan Batu. Cantiknya nggak alang kepala. Dengar baik-baik. Tapi itu semua kutinggal. Walaupun aku dapat uang dari sana, kutinggalkan saudara-saudara. Yang aku akan kejar di tengah pertanggungjawaban ini adalah supaya saya berkenan kepada Tuhan dan bisa menjadi imam. Amin saudara. Orang yang bersih tangannya dan murni hatinya, dan yang tidak menyerahkan dirinya kepada penipuan, dan yang tidak bersumpah palsu. Ini semua hanya karena mengejar uang. Karena Rasul Paulus
sudah berkata untuk mensekat saudara-saudara dari uang itu adalah uang adalah sumber daripada segala dosa. Dan bagaimanapun kita butuh uang, saudara-saudara. Shalom. Shalom. Butuh uang adalah saudara punya hikmah. Saudara punya pimpinan roh yang di dalamnya adalah saudara yang menguasai uang, bukan uang menguasai engkau. Katakan amin. Mari kita berikan tepuk tangan bagi Yesus Kristus. Supaya yang ketiga ini dengar baik-baik, supaya saudara-saudara jadi imam Allah di bumi dan menjadi anak-anak kerajaan Allah di bumi. Ada tertulis, ada saudara-saudara. Kubacakan Wahyu pasal 5 ayat 10. Karena setiap apa yang tertulis di dalam kitab Allah digenapi bersama dengan hamba-hambanya, orang-orang kudusnya, pelayan-pelayannya, dan anak-anak Tuhan itu. Dengar baik, dikatakan begini. Dan engkau telah membuat mereka menjadi suatu kerajaan. Allah telah membuat suatu kerajaan di bumi ini, yaitu pengikut Yesus. Dengar baik, supaya saudara-saudara tahu fungsinya. Jangan hanya berkata Kristen. Shalom saudara. Tetapi adalah engkau harus tahu imam bagi Allah yang diutus untuk menyelamatkan seluruh keluarga, supaya engkau jangan ikut tertawa di tengah sesuatu pelanggaran dan kemunafikan dan bergelimang harta di tengah yang tidak benar itu di hadapan Tuhan. Melainkan sebagai anak-anak kerajaan dari Tuhan, engkau mendapatkan banyak hal oleh Tuhan yang menggerakkan dan mengerjakan sesuatu ketika engkau memiliki uang itu, harta dan kekayaan itu. Shalom. Shalom. Sebab ini kebenaran kusampaikan kepada kita sekalian. Ketika Yesus Tuhan yang berfirman, cari dahulu kerajaan Allah serta kebenaran, maka semuanya itu akan ditambahkan kepadamu. Jika Tuhan menambahkan kepada kita hal-hal kebenaran untuk kita jaya dan hormat dan berjalan di tengah keadaan dunia ini dalam pimpinan roh maksudnya, supaya dengan demikian engkau menjadi orang terhormat dan imam bagi Allah. Amin saudara. Shalom. Saya melihat satu rahasia ketika firman Allah ada tertulis dalam kitab Wahyu. Kepada tua-tua jemaat ada 24. Dan ketika mereka tersungkur untuk menyembah Yesus Kristus Tuhan, artinya untuk sebagai imam di hadapan Kristus Yesus, maka mereka membuka topi, melempar topi. Ke-24 itu yang dimaksud adalah supaya tidak memegahkan diri. Shalom saudara. Ada rahasia yang saya harus sampaikan kepada jemaat Tuhan juga, supaya engkau jangan bermegah oleh karena keadaan-keadaan yang ada dalam dunia. Amin saudara. Siap? Siap. Saya bacakan ayat firman ini kembali. Dan menjadi imam-imam bagi Allah kita, dan mereka akan memerintah sebagai raja di bumi, supaya engkau dipakai oleh Tuhan dalam pemerintahan kudus, dalam pemerintahan Kristus, dalam pemerintahan roh. Sehari ini saudara-saudara harus tahu, kerajaan Allah di bumi, saya ulangi, kerajaan Allah di bumi adalah dipandu, dipimpin oleh roh Tuhan. Sehingga sampai hari ini saudara-saudara, ada yang dituntut oleh Tuhan dari sekarang. Berbaliklah engkau dari kebiasaanmu yang hanya berbicara sendiri, maunya sendiri, dan keegoan sendiri, hingga roh Tuhan tidak pernah bisa berbicara kepadamu. Sekarang berbalik. Berikan tepuk tangan bagi Yesus.
Tuhan yang katakan engkau diangkat untuk menjadi raja, anggota kerajaan itu, yang sesungguhnya adalah Roh Tuhan yang memerintah. Roh Tuhan. Saya pernah berbicara kepada seorang hamba loh, karena dia sudah mulai diangkat menjadi pendeta pembantu. Saya berkata begini, Roh Tuhan selalu aku dengar untuk setiap pelayanan dalam segala tindakan tidak kukerjakan dari diriku sendiri. Terus ceplos sekali anak itu berkata, masih muda dia, macam mana mendengar suara Tuhan? Shalom. Maksudnya macam mana itu Pak Pendeta? Shalom. Aku ajarkan dengan hemat waktu bahwa sesungguhnya Roh Tuhan berbicara kepada setiap hamba-hamba. Jikalau bukan berbicara dan tidak bisa mendengarkan suara Tuhan, dia bukan hamba. Dan jikalau bukan menjadi anggota-anggota kerajaan Allah, dengar baik-baik ini saudara-saudara, engkau tidak akan bisa mendengarkan suara Roh Tuhan. Apa yang membuat mudah saudara-saudara? Mundurlah, berbaliklah dari kebiasaan-kebiasaanmu yang hanya berbicara sendiri, berdoa pun berbicara sendiri. Oh oleh Tuhan, jonok doho di bunani. Oh oleh Tuhan, jagai mon, ko bundang yang jagai on. Dengar baik-baik, saudara berbicara sendiri. Roma 8 ayat 26 sudah diajarkan kepada saudara-saudara untuk saudara bisa mengajarkan kepada orang lain. Roh itu berbicara. Amin saudara. Shalom. Mengucapkan keluhan-keluhan di dalam doa kita. Roh itu. Sehingga jangan saudara yang berkata sendiri. Amin. Amin saudara. Shalom. Kalau itu masih doamu saudara-saudara, belum memerintah Roh Kudus di tengah kehidupan. Allah membuat suatu kerajaan di bumi sebenarnya untuk percontohan bagi dunia supaya dunia mengikut. Lihatlah kelengahan, keteledoran daripada orang-orang kudus, tidak mau bersekutu di dalam kekudusan, tidak mau membuat kumpulan bagaimana untuk mendengar suara Tuhan. Ketika Yesus naik ke sorga, dengar ini pengajaran Alkitabiah, bukan pengajaran gereja yang mendominasi semua segala pemikiran-pemikiran yang ada di dalam. Maka berkumpullah mereka, lebih daripada 120 orang. Lalu mereka berbahasa-bahasa yang baru. Mereka menerima kuasa Roh Kudus turun seperti lidah-lidah api. Mereka mendengarkan suara Tuhan. Sampai orang lain berkata, siapa itu? Kok berbahasa-bahasa yang lain mereka? Fakta dan kejadian ini saudara untuk menjadi teladan bagi gereja Tuhan. Ya, harus ada himpunan dalam doa orang-orang kudus. Katakan amin. Shalom. Apakah ini zamannya? Zamannya ini saudara-saudara. Karena zaman ini adalah zaman pencurahan Roh Kudus. Mana Roh Kudus yang ada padamu? Pemerintahan dari sorga yang akan berbicara, menuntunmu, menuntun saudara sekalian. Mataku sedang tertuju kepada kedua mempelai hari ini. Saudara, ku sampaikan kepada kita sekalian hal mengenai pertanggungjawaban di tengah kehidupan. Aku sebagai hamba Allah, dengar baik. Shalom saudara, adalah melayani dengan pimpinan Roh Tuhan. Kalaulah orang berdosa tidak bisa lagi dikuduskan, didoakan dan dilayani untuk berbalik dan kembali kepada Allah, dilayani, siapa lagi yang bisa untuk melayani? Yesus datang ke dalam dunia, problem solving. Shalom saudara-saudara, kepada pemecahan masalah.
Dia bersama dengan orang-orang pemungut cukai. Dengar baik saudara-saudara. Shalom. Pemungut cukai itu hampir sama dengan zaman sekarang ini adalah apa itu? Finans itu barangkali. Tapi Yesus bersama dengan dia. Apa kata orang? Apa kata dunia? Lihatlah. Itu Yesus gurumu itu yang mengaku-ngaku Tuhan itu. Sama orang pemabuknya dia, sama orang pemungut cukai dia. Saudara, hari ini berhenti dari kata-katamu yang mencelah seluruh pekerjaan Tuhan. Katakan amin. Katakan amin. Hari ini kebenaran firman yang akan kusampaikan kepada saudara. Jadilah imam. Layanilah orang yang ada di dalam dunia ini. Serba bermasalah. Saudara, shalom. Aku ingatkan sekali lagi kepada saudara-saudara. Dunia ini tempat permasalahan. Bukan sedikit orang yang stres. Bukan sedikit orang yang penyakit gula, depresi. Penyakit gula itu adalah stres. Penyakit gula akan terus dia gula apapun yang ada di dalam dirinya kalau dia tidak stres. Di waktu stres itulah dia berkata di kedai kopi, gulaku naik. Ah, nahurip puluh gula naik. Gulam do naik. Oh, mama botoi. Shalom saudara-saudara. Ini bahasa yang kutangkap dari kedai kopi. Hari ini kusampaikan kepada saudara-saudara, layanilah. Kenapa engkau berdiam diri? Kenapa engkau hanya melayani dirimu sendiri? Ketika engkau turut berdoa bersama dengan saya dalam gereja ini, Tuhan, pertambahkan jiwa-jiwa. Maka layanilah mereka yang ada di dalam stres, di dalam hidup sendiri, ngomong-ngomong sendiri. Shalom saudara-saudara. Seperti keadaan orang-orang yang mabuk. Dengar hari ini saudara-saudara, pelayanan dirindukan Tuhan daripada saudara-saudara. Allah yang membuat semua dengan demikian supaya perjuangan hidupmu selagi masih ada di bumi dipertanggungjawabkan di hadapan Allah. Hanya sebagai hamba untuk mengingatkan saudara-saudara yang engkau akan lakukan akhir-akhir di tengah kehidupanmu setelah berbalik dan melayani Tuhan, pertanggungjawaban hidup ini. Kedua mempelai, saya katakan begini, pertanggungjawabanku kepada kamu, aku yang sedang menghadap Allah. Dengar baik, shalom saudara. Termasuk kepada saudara-saudara sebagai jemaat Tuhan. Aku menghadap Allah untuk pertanggungjawabanmu saudara-saudara. Apa yang dipertanggungjawabkan kepada jemaat? Sudah dewasa tetapi imannya tidak muncul-muncul juga di dalam air yang menghanyutkan. Apakah artinya saudara-saudara? Sudah waktunya saudara melayani yang mungkin saja melebihi daripada saya untuk membuat gereja bertumbuh. Masuklah di lorong-lorong, masuklah di ganggang, masuklah di dalam kerajaan sekalipun. Saudara harus siap menjadi seperti Yesus. Shalom. Masuklah. Jadi kalau hanya engkau berdiri seperti orang yang berjalan, maju jalan, gerak, maka engkaulah yang dimaksud dengan berbalik, berhenti dari kesalahan itu, supaya engkau bisa melayani Tuhan. Itulah pertanggungjawabanku juga kepada kedua mempelai ini. Engkau kuangkat dari jurang. Gereja sudah berkata kepadamu, shalom, nggak bisa. Apapun kau bilang, nggak bisa. Kalau gereja, walau menangis 7 kali lipat tangisanmu. Saudara tahu 7 kali lipat itu? Begini nangisnya. Itu 1. Kalau 7 kali lipat,
Kira-kira bagaimana itu saudara-saudara? Walaupun begitu tangisnya terseduh-seduh, gereja tetap akan berkata, enggak bisa. Tetapi akulah sebagai hamba, untuk menunjukkan aku sebagai hamba yang harus membawa orang berdosa kepada Allah, agar mereka jangan masuk di dalam stres dan jurang maut yang lebih dalam lagi, sampai-sampai mereka pun akan melakukan dosa-dosa di tengah dunia ini. Karena itulah aku menghadap Allah, dan Allah pun yang berkata, hanya begini saudara-saudara, semua pengertiannya ada di dalamku. Dan aku hanya melihat Allah berkata begini, silakan. Karena dia tahu rahasia, rohku bersama dengan rohnya bisa untuk memimpin kebutuhan apakah sebenarnya yang ada diimpikan oleh mereka. Cukup dengan 7 kali pelayanan itu. Setelah itu aku buat perjanjian hidup menjadi jemaat Tuhan. Kalau siapapun yang melanggar di dalam hal itu saudara-saudara, itu adalah pelanggaran janji. Shalom saudara-saudara. Ketika engkau tidak bisa seperti yang engkau maksud dalam gereja Tuhan, memang gak bisa. Karena apapun ceritanya, firman ini juga akan menggembleng, menempah, menciptakan, bukan untuk membuat saudara-saudara di dalam kepribadianmu untuk menjadi seperti yang engkau mau. Pengajaran dalam 1 bulan ini bukan mau-maumu, tetapi maunya Tuhan. Amin. Demikian aku sampaikan kepada saudara sekalian. Pelayan boleh datang ke depan. Kita akan teruskan pelayanan ini masuk dalam perjamuan kudus. Setelah itu masuk untuk pemberkatan pernikahan.